Kemudian kita harus selalu mencatat tanggal menstruasi kita gitu ya. Bulan kemarin tanggal berapa, kita punya catatan khusus ya, ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh ya, punya catatan khusus bulan kemarin tanggal berapa, sebelumnya tanggal berapa. Itu untuk mengetahui ada gangguan perubahan siklus pendek, siklus atau siklus panjang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sehat Anas? Bertemu kembali dengan saya Anis Wagio, terapis di klinik Anas bin Malik yang berlokasi di Jalan Raden Remang Ardawijaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua Sobat Sehat Anas selalu diberikan kesehatan, kewarasan, kebarokahan. Dan tidak lupa kita mulai dengan bersyukur kepada Allah karena atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa tetap sehat walafiat dalam keadaan seperti ini. Sekarang ini kita diberi kesehatan, kewarasan, kebarokahan, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, mencari nafkah yang halal dan barokah. Sobat Sehat Anas, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi yang terjadi pada wanita ya, wanita dewasa. Kadang wanita itu bingung ketika menghadapi gangguan menstruasi ya. Dan sebagian besar wanita itu bingung terjadinya perbedaan siklus menstruasi yang memendek ya, cuma berapa hari gitu, atau siklus menstruasinya panjang, atau kadang-kadang bahkan tidak dapat sama sekali. Itu kadang-kadang para wanita bingung gimana ini caranya untuk mengatasinya, cara pencegahannya atau cara pengobatannya apabila terjadi hal-hal seperti ini. Menstruasi dikatakan tidak normal atau tidak teratur apabila siklus mensnya itu kurang dari 21 hari ya, itu berarti pendek ya. Kurang dari 21 hari itu boleh dikatakan gangguan siklus menstruasi. Yang kedua, apabila lebih dari 35 hari ya, atau disebut siklusnya termasuk kriteria siklus menstruasi panjang, atau setiap bulannya berubah-ubah ya, kadang pendek, kadang panjang ya, tidak beraturan. Itu juga termasuk ke dalam siklus gangguan menstruasi. Atau juga bisa dikatakan gangguan menstruasi apabila volume ya, bulan ini dapatnya banyak banget, terus tiba-tiba bulan sebelumnya hanya sedikit. Nah, itu termasuk gangguan siklus menstruasi. Jadi ada 4 ya. Pertama, siklus yang pendek, kurang dari 15 hari, kurang dari 21 hari. Siklus yang panjang itu lebih dari 21 hari, atau kadang panjang, kadang pendek. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kadang banyak, kadang sedikit. Nah, terus apa penyebabnya sampai terjadi gangguan menstruasi seperti itu? Apa penyebabnya siklus berubah-ubah sehingga masuk dalam kriteria gangguan menstruasi? Sobat Sehat Anas, banyak faktor ya yang menyebabkan gangguan menstruasi. Yang pertama adalah faktor hormonal. Biasanya faktor hormonal di sini hormon estrogen, progesteron, FSH dan UL ya, itu hormon-hormon yang mempengaruhi. Itu hormon-hormon itu terjadi tidak seimbang sehingga menyebabkan dinding rahim menebal. Dengan ketidakseimbangan hormon-hormon tadi, estrogen, progesteron, LH sama FSH, itu bisa menyebabkan dinding rahim menjadi menebal sehingga terjadi perubahan pada sistem menstruasi, sistem reproduksi, terutama pada daerah menstruasi. Kemudian yang kedua adalah biasanya pada saat fase menopause atau pramenopause. Pada saat pramenopause juga kadang-kadang siklus menstruasinya terganggu. Bulan ini nggak dapat, bulan depan nggak dapat, 3 bulan nggak dapat, bulan keempat tiba-tiba berlebih ya, bahkan beleg-belegan. Itu juga kadang bikin panik, bikin takut gitu ya, kalau tidak tahu atau tidak mengerti bahwa itu adalah merupakan indikasi sedang terjadinya proses pramenopause. Atau juga ketidakcocokan dengan alat kontrasepsi yang digunakan, itu juga bisa menyebabkan gangguan menstruasi ya.
Itu oleh karena itu ketika ibu-ibu yang menggunakan alat kontrasepsi mengalami gangguan menstruasi, sebaiknya dikonsultasikan ke bidan atau ke dokter untuk diberikan solusi atau diberikan tindakan dan diberikan alat kontrasepsi yang cocok ya, sehingga tidak menimbulkan efek samping berupa gangguan menstruasi. Selanjutnya olahraga yang berlebih juga ya. Olahraga yang berlebih juga tentu bisa menyebabkan itu, bisa menyebabkan gangguan menstruasi ya. Pagi olahraga, siang olahraga, menjelang tidur olahraga lagi gitu ya, biasanya pengen diet ketat gitu ya. Kemudian ketika obesitas kita ingin diet ketat, nah diet terlalu ketat ini bisa menimbulkan juga gangguan menstruasi. Selanjutnya adalah pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat itu seperti ya pola makan yang tidak teratur, tidurnya terlalu malam gitu ya. Kemudian minum-minuman yang beralkohol, itu adalah gangguan-gangguan yang pola hidup yang tidak sehat. Selanjutnya stres. Ya, kondisi stres pada wanita juga bisa menyebabkan gangguan pada menstruasi. Ya, kadang-kadang misalnya seperti orang pasien yang datang kepada klinik kami, ketika datang mengeluh, kok saya mensnya sedikit, bulan kemarin terlalu banyak, kenapa ya Pak Anis? Tiba-tiba saya analisa, ternyata ibu ini sedang mengalami masalah problematika sehingga mengalami stres. Itu berakibat juga kepada gangguan menstruasi. Yang selanjutnya adalah gangguan penyakit berupa pembengkakan tiroid. Pembengkakan tiroid juga bisa menyebabkan tiroid di sini, kelenjar tiroid mengalami pembengkakan. Itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan menstruasi. Terus penyakit-penyakit lain yang terjadi pada sistem reproduksi seperti miom, ya, kemudian kanker, kista, itu juga bisa merubah siklus menstruasi atau menjadi gangguan menstruasi. Jadi sobat sehat Anas semuanya ya, itulah hal-hal yang menyebabkan kenapa terjadi perubahan atau gangguan menstruasi. Yang pertama yang tadi ya, gangguan hormonal, menstruasi, menopause, kehamilan. Nah, kehamilan juga bisa mempengaruhi ya. Kehamilan mempengaruhi juga alat kontrasepsi, olahraga yang berlebihan, diet yang berlebihan, ya, juga penyakit-penyakit tertentu. Sobat Sehat Anas, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kewarasan, kebarokahan, sehingga kita bisa menghindari hal-hal seperti tadi. Kita bisa hidup sehat, kita terhindar dari penyakit-penyakit tadi yang bisa menyebabkan gangguan menstruasi seperti tiroid, kista, miom, kanker, dan lain sebagainya. Sobat Sehat Anas, kemudian apa sih langkah-langkah kita supaya kita bisa mencegah, kita bisa melakukan tindakan preventif sehingga tidak terjadi gangguan menstruasi ya. Karena kadang-kadang gangguan menstruasi juga disertai dengan rasa sakit yang berlebih gitu ya. Apa sih pencegahan kita, tindakan preventif kita, Sobat Sehat Anas? Yang pertama, kita mulai dengan gaya hidup ya. Gaya hidup kita dimulai dengan pola hidup yang sehat, pola makanan yang sehat, nutrisi yang seimbang, makanan-makanan yang bisa mengganggu sistem tubuh ya sebisa mungkin dihindari ya. Makanan-makanan yang menyebabkan gangguan gangguan homeostasis sistem tubuh itu bisa harus dihindari ya. Pola hidup, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, manajemen stres. Ketika kita stres ya kita harus bisa mengatasi dengan segera sehingga tidak berlarut-larut dan menyebabkan depresi sehingga mengganggu seluruh sistem termasuk sistem menstruasi atau sistem reproduksi pada wanita. Kemudian konsumsi makanan yang baik juga harus kita lakukan ya. Nutrisi vitamin yang bagus ya. Kemudian dibatasi kolesterol, kadar kolesterol tinggi, kadar gula tinggi. Pokoknya semua sistem makan tubuhnya itu harus seimbang lah.
nutrisi yang kita asupan nutrisi yang kita konsumsi itu harus seimbang ya, jangan ada yang berlebih sehingga enzim-enzim kita bisa bekerja dengan normal, organ-organ tubuh kita, kelenjar-kelenjar kita bisa mengeluarkan enzim dengan maksimal, dengan normal gitu ya. Kemudian yang lebih penting lagi nih yang kadang-kadang sulit ya buat ibu-ibu, mempertahankan berat badan ya. Karena tadi obesitas tadi juga bisa menjadi salah satu faktor pencetus gangguan menstruasi ya. Oleh karena itu ya disertai dengan pola hidup sehat gitu ya, olahraga yang seimbang dengan juga tidak berlebih, nutrisi yang cukup sehingga kita memiliki berat badan yang ideal gitu ya, tidak kegendutan gitu ya, juga tidak kekurangan. Selanjutnya adalah mengelola stres. Ketika kita menghadapi stres, sumber masalahnya ya kita fokus, kemudian tidak terlalu melebar, kita evaluasi sumber masalahnya bagaimana, sumbernya apa, kita cari solusinya. Yang pasti setiap hidup itu ada masalah. Yang pasti selama hidup di dunia itu pasti diuji dengan masalah ya, pasti itu. Kalau pengen nggak ada masalah mah dan nanti di akhirat tinggal menikmati saja hidup. Kalau di surga ya menikmati keindahan, kenikmatan gitu ya, gitu, nggak akan diberi masalah-masalah. Selama kita masih hidup ya disitulah ada masalah. Tapi bagaimana sikap kita memanage masalah itu supaya tidak menjadi suatu beban yang berat, supaya tidak menjadi berkembang menjadi suatu penyakit kemana-mana. Kalau stres tuh ya bukan cuma ke sistem reproduksi aja, kadang-kadang ke perilaku juga bisa berubah. Oleh karena itu ketika kita menghadapi masalah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Ketika kita sedang diuji ya kita sabar. Ketika kita sedang dicoba ya kita istirja ya, diuji cobaan musibah ya istirja. Selanjutnya kita dekatkan diri kepada Allah, karena tidak ada obat yang paling manjur untuk mengobati stres itu kecuali pasrah kepada Allah ya. Pasrah kepada Allah, menenangkan diri dengan cara zikir, karena kita tahu bahwa ala bizikrillah tatma'innul qulub ya. Dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Setelah tenang ya, setelah tenang kita insya Allah akan diberi hidayah, diberi jalan, diberi solusi oleh Allah gitu ya. Kalau kita panik kita nggak akan bisa berpikir secara jelas, secara jernih ya. Kita kadang-kadang salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan gitu ya, karena hati kitanya tidak tenang. Oleh karena itu ketika kita diuji dengan masalah, kemudian ada stres, itu alami, itu manusiawi. Tetap kita kembalikan kepada Allah, karena segala sesuatu Allah yang maha memberi petunjuk, Allah yang akan memberi kemudahan ya. Jadi ketika kita stres, kita manajemen stresnya dengan kembali lagi pada Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Dan ketika kita ingat dosa ya kita taubati. Bisa saja ujian itu karena dosa kita ya, bisa saja ujian itu karena dosa kita sehingga kita diberi ujian. Oleh karena itu ketika kita merasa bersalah, punya kesalahan, cepat segera ditaubati. Dan kemudian kita zikir kepada Allah, sifat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah ya. Jadi pengelolaan stres itu juga harus diimbangi. Kemudian kalau masih terus mengalami gangguan dalam jangka panjang ya saya sarankan tetap berkonsultasi kepada ahlinya, dokter umum atau dokter spesialis gitu ya. Kemudian terutama dalam menggunakan alat-alat kontrasepsi, misalnya sumbernya dari alat kontrasepsi ya dikonsultasikan supaya ada solusi yang cocoknya apa gitu ya. Kemudian kita harus selalu mencatat tanggal menstruasi kita gitu ya. Bulan kemarin tanggal berapa kita punya catatan khusus ya, ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh ya, punya catatan khusus bulan kemarin tanggal berapa, sebelumnya tanggal berapa. Itu untuk mengetahui ada gangguan perubahan siklus pendek, siklus panjang gitu ya. Kemudian menjaga kesehatan secara umum supaya kita terhindar dari segala penyakit, termasuk tadi penyakit tiroid, miom, kista, kanker dan sebagainya. Itu pencegahan yang bisa kita lakukan, insya Allah tindakan-tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan, insya Allah kita bisa terhindar dari gangguan menstruasi. Sobat Sehat Anas semuanya. Kemudian yang selanjutnya selain itu juga kita
wajib mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan ya. Biasanya terdapat pada buah-buahan, sayur-sayuran itu juga. Kemudian rutin mengkonsumsi herbal-herbal yang mengandung antioksidan tinggi seperti tumu putih, kunyit dan sebagainya. Nanti bisa dikonsultasikan kalau masalah herbal ya, bisa japri ke saya. Kemudian biasanya ketika kita mengalami gangguan menstruasi, apa yang dilakukan oleh dokter ya? Biasanya kalau tim medis itu melakukannya, langkah-langkahnya pertama adalah pemeriksaan darah dulu periksa, kemudian tes kehamilan, barangkali hamil juga mempengaruhi siklus menstruasi, kemudian biasanya menggunakan USG ya, USG pada organ-organ kewanitaan. Selanjutnya tes IVA test atau pap smear ya, itu juga bisa dilakukan untuk melihat adanya kelainan-kelainan pada dinding rahim. Ya, terakhir misalnya ada terindikasi adanya kanker atau keganasan, biasanya dilakukan biopsi. Itu yang dilakukan oleh dokter ya. Tapi kita nggak usah cemas, itu nggak akan terjadi kalau kita selalu bisa menjaga kesehatan kita, kesehatan mental dan kesehatan psikis ya. Selama kita selalu bisa menjaga kesehatan, insya Allah sistem yang ada di tubuh kita selalu mengalami homeostatis. Kalau sistem mengalami homeostatis, bakteri, parasit atau kuman sekalipun masuk itu bisa langsung di cover, bisa langsung dibunuh, bisa langsung di handle gitu ya. Jadi intinya supaya kita terhindar dari penyakit apapun, kita harus sehat lahir, sehat batin ya. Kita harus menjaga kondisi pola hidup sehat, pola makan sehat dan sebagainya. Kondisi batin juga kita harus selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah agar hati kita tenang, kita selalu bisa tenang dan berada dengan Allah, dekat dengan Allah. Kemudian kalau pengobatan holistik seperti di saya ini, biasanya kalau untuk pasien-pasien yang datang gitu ya, ya dulu ada yang setelah di USG ada yang mengalami kista sekian senti, miom sekian senti gitu ya. Alhamdulillah dengan terapi refleksi ya, selama biasanya kalau bentuknya kista, kanker dan sebagainya itu lebih dari 14, biasanya 21 kali. Kemudian kalau hanya gangguan menstruasi biasanya 4 kali sampai 7 kali itu udah bisa normal kembali. Yang biasanya aminore, dysmenore gitu ya, bulan depannya itu insya Allah sudah enak gitu ya. Bahkan ada gadis yang masih SMA diindikasikan kanker dan harus dibuang, tindakannya oleh dokter harus dibuang rahim. Alhamdulillah atas pertolongan Allah terselamatkan ya dengan refleksi dan herbal. Alhamdulillah hanya dalam waktu kurang lebih 3-4 minggu kembali normal ya. Yang kedua ya, selain terapi refleksi diberikan juga herbal-herbal yang diminum ya untuk sebagai pengobatannya, refleksi herbal. Dan yang terakhir adalah tetap kita kembali lagi kepada Allah dengan doa agar kita selalu diberi kesehatan, doa agar pengobatannya berhasil, doa agar melalui perantaraan pengobatan ini Allah angkat penyakitnya. Karena kalau terapis hanya sebagai perantara ya, sebagai media, sebagai cukang lantaran, tetap hak Allah yang akan mengambil atau mengangkat kembali. Sobat Sehat Anas, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang jelas mau ditanyakan, silakan komen atau WA ke saya ya, ada di sini WA-nya. WA ke saya, atau yang baru lihat ini channel saya, jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman agar ilmu ini makin bermanfaat dirasakan orang-orang lain. Sekali lagi saya mohon maaf apabila bahasanya baletotan, susunan katanya tidak teratur, yang penting mah bisa dimengerti lah ya. Nah, ya gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.